Di video kali ini aku mau sharing ke kalian syarat keberangkatan dari luar negeri masuk ke Indonesia untuk seluruh maskapai internasional guys. Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19, penerbangan internasional masuk ke Indonesia ini terakhir diperbaharui tanggal 29 Juli 2021 pukul 11.58 waktu Jakarta guys. Jadi informasi ini berdasarkan situs resminya Garuda Indonesia guys. Tetapi ini bukan untuk pesawat Garuda saja, untuk seluruh penerbangan internasional yang masuk ke Indonesia. Kita lihat di sini persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Penerbangan internasional masuk ke Indonesia, persyaratan masuk Indonesia sesuai ketentuan pada laman resmi IATA. Jadi di sini aku mau share yang untuk WNI aja guys. IATA itu kita klik di sini, nanti masuknya ke sini guys. Jadi IATA itu Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional. Kita langsung aja guys masuk ke informasinya. Untuk WNI, seluruh WNI diperbolehkan masuk Indonesia. Khusus bagi WNI memiliki riwayat perjalanan ke wilayah India dalam kurun waktu 14 hari hanya dapat memasuki wilayah Indonesia melalui TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng, kemudian TPI Bandar Udara Juanda Surabaya, kemudian di TPI Bandar Udara Kuala Namu Medan, kemudian di TPI Bandar Udara Samratulangi Manado. Jadi kalau kalian penerbangan bukan dari wilayah India, itu kalian bisa di bandar udara internasional mana aja, seperti Denpasar. Jadi bisa di bandar udara internasional seluruhnya guys. Tetapi jika dari India harus ke 4 bandara ini aja. Kemudian kita lanjut ke poin yang ini aja langsung. Protokol kesehatan untuk penumpang penerbangan internasional tujuan Indonesia. Seluruh pelaku perjalanan internasional baik yang berstatus WNI maupun WNA harus mengikuti ketentuan atau persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menunjukkan hasil negatif PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHAK Internasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 lengkap seluruh dosis. Jika penumpang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19, maka berlaku peraturan sebagai berikut. Yang pertama, bagi WNI tetap diperbolehkan memasuki Indonesia dan akan divaksinasi di tempat karantina saat tiba di Indonesia. Kemudian kita langsung ke poin 4, karena yang nomor 2 ini WNA aku udah bacain. Yang keempat aja, pada saat kedatangan dilakukan tes ulang PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 8 kali 24 jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi WNI yaitu pekerja migran Indonesia PMI, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di Wisma Pademangan sesuai dengan surat keputusan Ketua Satgas COVID-19 nomor 8 tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian bagi WNI di luar kriteria sebagaimana disebutkan di atas, dan bagi WNA termasuk diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Jadi ini karantina yang biasanya di hotel-hotel itu guys. Untuk lokasi hotelnya ini aku kurang tahu karena informasinya tergantung kedatangan kalian. Kalian bisa cari tahu informasinya di Google, lokasi karantina yang sudah mendapatkan sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian kita lanjut yang keenam, dalam hal pemeriksaan ulang PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif. Jadi nanti ketika sampai di PCR lagi guys, kemudian dilihat apakah positif
positif ataupun negatif. Jika hasilnya positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang ke-8, kita langsung lanjut aja untuk yang WNI. Pada hari ke-7 karantina, bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang PCR. Dalam hal hasil negatif, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, dalam hal hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 8 tahun 2021 beserta adendumnya dan berlaku mulai 6 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Selain persyaratan di atas, sesampainya di bandara tujuan, penumpang dimungkinkan mendapatkan pemeriksaan tambahan dari otoritas setempat atau mengisi form atau surat pernyataan lainnya sesuai dengan ketentuan lokal pemerintah. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang aku share ke kalian untuk syarat dari luar negeri atau penerbangan internasional yang akan masuk ke Indonesia untuk seluruh maskapai internasional. Semoga informasi yang aku share ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas tentang informasi penerbangan. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.